Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Jumat ini kita bakal ngobrolin tentang kemajuan inovasi-inovasi blockchain dari segi modularisasi. Yang mungkin udah banyak dari kalian sudah nonton video kami sebelumnya, tapi kalau misalkan belum, menurut kami perlu tonton dulu tuh, biar paham istilah-istilah yang akan kita pakai hari ini tentang blockchain modular. Nah, hari ini kita bakal kasih update-update terkini, kemajuannya yang paling menarik dan yang membuat kami benar-benar bersemangat, dan mungkin ada beberapa peluang yang bagus nih untuk kalian bisa ikutan partisipasi menjadi salah satu pengguna awalnya. Oke, let's go. Video hari ini disponsori oleh Crystal. Crystal adalah satu aplikasi yang cukup unik di HP kalian yang bisa memiliki banyak sekali fitur DeFi segala macam. Bisa memudahkan kalian untuk mengelola aset dan juga menjaga keamanan dana. Cek link yang ada di bawah deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut tentang Crystal. Oke guys, jadi untuk yang pertama kita bakal ngomongin tentang dari segi lapisannya ya. Kalau misalkan kalian belum nonton tuh, tapi belum ada waktunya, rekapan secara singkat aja yang paling disederhanakan. Blockchain modular itu adalah blockchain yang memecah komponen berbeda. Jadi blockchain itu kan kompleks. Blockchain itu nggak cuman kayak ya udah komputer sama komputer saling berbicara. Blockchain itu ada komponen-komponennya, tumpukannya. Nah, komponen 3 yang paling utama itu yang akan dipecah oleh blockchain modular. Jadi nanti masing-masing tim atau masing-masing proyek bisa menunjukkan spesialisasi mereka. Akhirnya blockchain itu jadi lebih desentral, lebih aman, lebih meningkat skalabilitasnya juga. Misalkan ada kayak lapisan eksekusi. Lapisan eksekusi itu tempat di mana aplikasi-aplikasi yang kalian pakai itu berada di sana. Terus ada lapisan settlement, untuk tempat kalian bisa menyelesaikan semua transaksi itu menjadi final. Dan kemudian ada lapisan DA atau data availability, di mana ini tempat kalian bisa menaruh riwayat blockchain dari awal sejak berdirinya sampai detik saat ini berada. Pokoknya 3 lapisan ini ada bermacam-macam bahasanya, settlement, konsensus, DA, eksekusi. Semuanya sudah kami bahas di video yang sebelumnya tentang blockchain modular. Nah, kalau udah nonton, sekarang kita lanjut untuk update yang paling terkini. Dari segi lapisan eksekusi, itu ada Sovereign Labs yang baru aja belum lama ini mengumumkan Sovereign sebagai internetnya rollups. Nah, Sovereign itu apa sih? Sovereign adalah ekosistem di mana blockchain apapun yang pengen membangun jaringan mereka sendiri itu bisa menggunakan SDK yang sudah mereka buat. Untuk yang masih belum familiar dengan istilah teknis atau dunia komputer, SDK itu merupakan software development kit. Jadi kayak perangkat dimana kayak misalkan kalian dikasih satu tas, isinya ada banyak alat-alat. Nah, alat-alat itu udah disiapin khusus untuk kalian membuat hal-hal tertentu. Atau kalau misalkan kayak di Lego kalian mau bangun rumah atau membangun mobil atau apa, biasanya udah ada set khusus yang dikasihnya khusus, udah alat-alatnya ya yang tertentu aja, jadi seperti sebuah template. Nah, SDK ini bisa dipakai untuk tim-tim proyek yang pengen bangun blockchain mereka sendiri untuk menjadi sebuah rollups yang bebas mau dimasukin ke jaringan-jaringan manapun yang mau mereka integrasikan. Kalau misalkan kita lihat langsung nih dari tulisan yang mereka bagikan di mirror.xyz dalam pengenalan mereka nih, Introducing Sovereign. Nah, kita buka. Nah, di sini mereka membagikan masalah-masalah yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi blockchain yang tidak bisa meningkat skalanya. Ini tidak perlu kita bahas secara panjang lebar di sini karena sudah ada beberapa materi yang sudah kami cover sebelumnya. Tapi untuk Sovereign SDK itu sendiri, ini akan menjadi sebuah rollup ZK atau Zero Knowledge yang akan membantu blockchain-blockchain yang dibangun di sana untuk nggak perlu ribet lah mikirin tentang pembuatannya. Jadi kayak dari segi mereka mau implementasi token, mereka mau bikin jaringan mungkin untuk penyimpanan data, atau mungkin untuk pembayaran atau untuk hal-hal lain yang mereka mau khusus untuk bisnis atau proyek mereka, itu bisa langsung dari sini. Bridging modul segala macam juga udah ada untuk integrasi dengan beberapa blockchain lain. Nah, untuk pilihan yang bisa dipakai untuk orang itu adalah ketika mereka membangun sebuah rollup dari SDK-nya Sovereign ini, mereka punya integrasi langsung prototype yang sekarang nih. Mereka kan masih fase pertama ya, masih fase riset. Ini ada tulisannya masih dalam progress fase riset. Nah, dalam fase riset ini mereka menggunakan prototype untuk integrasi sama Celestia. Kalau yang sudah kemarin nontonin video blockchain modular sebelumnya udah tahu yang namanya Celestia sama Fuel. Nah, Celestia ini lapisan DA-nya untuk ketersediaan data yang membagikan semua riwayat-riwayat blockchain dari hari 0, dari pertama. Nah, untuk integrasi dengan Celestia ini kemudian jadi memudahkan orang biar yang nggak pakar banget sama yang namanya kriptografi, nggak bener-bener expert, itu bisa ya udah pakai Sovereign SDK. Mereka cuman mungkin bisa ngoding secara umum atau basic, atau mungkin dalam level yang bukan tingkat lanjut dan bukan latar belakangnya kriptografi, tapi pengen bikin blockchain bisa
nanti Sovereign SDK yang akan membantu compile data mereka, compile kode tersebut agar bisa menjadi rollups yang kemudian langsung dapat integrasi tersebut. Tadi itu masih fase pertama untuk riset, berikutnya nanti akan ada implementasi awal, kemudian fase ketiganya nanti akan memperkuat jaringan tersebut dari segi keamanan, audit, testing untuk kodenya, bersih-bersih, dan segala macam. Jadi kalau misalkan ada yang kalian tertarik untuk mengikuti, ada Twitternya, ada Discordnya, semua namanya sama, Sovereign, tulisannya SOVEREIGN ini. Oke, yang berikutnya dari lapisan eksekusi itu ada Eclipse. Nah, ini Eclipse Foundation ya untuk Twitternya. Kemarin habis kasih rilis dokumentasi mereka. Nah, kalau ini sudah kami ikuti sejak beberapa minggu terakhir ini, cuman mereka dari kemarin belum banyak dokumentasi, dan akhirnya setelah ini rilis kami bisa baca-baca lebih lanjut, dan mereka juga excited untuk announce ini karena Eclipse itu, untuk yang belum tahu, adalah sebuah platform infrastruktur juga sama seperti Sovereign untuk memudahkan orang-orang yang pengen membangun rollups juga. Tapi bedanya kalau misalkan kita ngelihat dari rilisan dokumentasi ini kan di Twitternya juga dia membagikan nih dalam thread singkat. Tapi kita mau langsung buka nih di dokumentasi dalam blognya mereka langsung. Nah ini. Apa itu Eclipse? Pokoknya dari tabel-tabel konten ini sebenarnya udah ketahuan isinya apa. Dan yang membedakan Eclipse itu adalah mereka punya fundamental arsitektur yang milih blockchain dari mesin virtual yang udah ada, yang terkenal kayak EVM, mesin virtual Ethereum, sama SVM, mesin virtual Seaport atau punyanya Solana. Dan itu mereka berdua nanti akan memperluas, akan menambah integrasi lebih lanjut ke mesin virtual lainnya. Sampai kalau nggak salah di sini ada perbandingannya juga, mereka kasih antara mesin virtual tuh yang Ethereum, yang Solana, sama yang Move. Kalau Move kan ya yang Solana kira yang baru-baru ini kan pakai pemrograman Move. Nah, terus untuk lapisan eksekusinya mereka bisa dikustomisasi, bisa di-customize, mau biaya gasnya kayak apa, tingkatan privasinya kayak gimana. Untuk pemilihan mau ada MEV dengan opsi-opsinya yang tersedia, terus kayak opcode specialized, dan untuk mendukung batasan-batasan bloknya juga. Kalau misalkan kita lihat lebih lanjut di sini, itu dia juga mendukung untuk lapisan data availability-nya. Kan ini rollups ya, dari lapisan yang sama kayak Sovereign tadi untuk mendukung Celestia. Cuman di sini dia bisa memilih lapisan data availability yang lebih banyak opsinya. Ada kayak Celestia salah satunya, ada Ethereum udah jelas, terus ada Polygon Avail. Yang mana ini produknya Polygon yang bikin lapisan DA juga, data availability, namanya Polygon Avail. Terus sama yang baru nih, yang baru juga trendy kemarin lagi sering banyak diomongin orang-orang di timeline Twitter, itu Eigenlayer atau Eigen layer sih kalau saya lebih enak ngomongnya, Eigenlayer juga. Jadi ini ada beberapa lapisan ketersediaan data yang bisa didukung untuk rollups yang dibangun bersama dengan Eclipse. Nah, terus kerennya lagi, untuk alat-alat yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan dengan Eclipse. Jadi orang-orang tuh bener-bener nggak perlu dari nol, bener-bener from scratch, nyobain semuanya, belajar sendiri. Untuk kode-kode smart contract-nya tadi udah dibilang untuk mesin virtual Ethereum, Solana ada. Untuk dompet-dompet juga akhirnya bisa menggunakan yang sudah berhubungan dengan mesin virtual tersebut, kayak MetaMask untuk dompet yang paling umumnya, yang udah ada jelas di di ekosistem Ethereum. Terus untuk dari Solana sendiri, misalkan protokol-protokol kayak SolScan, segala semua udah ada integrasinya langsung. Dan orang kalau udah bangun rollups tertentu, misalkan kode aplikasi mereka di atas Eclipse ini, mereka terus mau langsung integrasi ke EVM, ke SVM-nya, terus mereka mau pindah-pindah ke berbagai tempat yang ada di ekosistem Ethereum, Solana, jadi lebih mudah karena sama bahasanya dan juga kompatibilitasnya. Untuk Explorer, Celestia Scan, segala macam, bridging aset juga didukung sama IBC kan, karena dia ada standar jembatannya juga antar blockchain-blockchain yang ada di Cosmos. Pokoknya kalau kalian mau tahu lebih lanjut juga, sama di Twitternya ada, namanya Eclipse ini di Twitter. Kalau Discord saya kurang tahu, kayaknya belum ada sih. Telegram dia adanya, Eclipse. Untuk yang tertarik belajar lebih lanjut, baca-baca, dan mungkin mengikuti perkembangan terkininya mereka. Oke, kemudian yang berikutnya ada dari Scroll. Nah, Scroll ini merupakan sebuah layer 2 ZK EVM sebenarnya di Ethereum, sama tapi jadi masuknya ke bagian lapisan eksekusi. Selama hampir 2 tahunan ini mereka habis nge-tweet nih. Mereka memang bener-bener fokus banget gitu kan, bangun, mereka fokus banget ngoding di depan layar, tapi mereka jarang untuk membagikan update. Nah, sekarang karena mereka ingin meningkatkan transparansi, mereka bilang akan reguler. Setiap mingguannya mereka kasih update terbaru. Mereka lagi ngapain aja, akhir-akhirnya lagi gimana. Yang mana bagus, karena dari sini akhirnya kita tahu juga kalau ternyata kemarin saya udah sempat nyoba-nyoba ya
untuk pas bagian pre-alpha testnetnya itu sudah ada Uniswap versi 3 yang sudah deploy ke Scroll. Terus sudah ada perkembangan untuk mereka kemudian masuk ke Goerli testnet. Terus kemudian mereka juga mau melanjutkan beberapa hal lainnya lagi di testnet itu. Yang kemarin kan masih baru terbatas banget pas pertama kali, terus sekarang udah bisa beberapa banyak hal lain. Ada fokus mereka untuk abstraksi akun, yang mana ini nanti bisa topik yang beda lagi untuk episode yang lebih spesifik lagi untuk yang pengen belajar akun abstraksi. Tapi itu merupakan berita yang bagus untuk lapisan eksekusi Scroll sebagai layer 2, salah satu yang dianggap ZK EVM yang sebenarnya di Ethereum. Kemudian kalau misalkan kita lihat selanjutnya, ada nama baru ini malahan. Ini nama yang bener-bener belum lama ini juga saya dengar. Itu akun Twitter juga masih baru, follower masih dikit, tapi dia baru rilis tulisan mediumnya untuk tanggal 28 Januari kemarin. Nah, untuk Dove protokol ini sendiri, terlepas dari seperti apa kelihatannya, mungkin kayak rada kurang ketahuan apa kegunaan dan utilitasnya, mari kita langsung buka aja di blog mediumnya dia. Nah, di blog mediumnya kita jadi tahu bahwa Dove protokol itu ternyata sedang merealisasikan konsep yang sudah dibikin oleh Louis Goodman. Kalau nggak salah Louis Goodman itu dari zkSync, dari Starknet, terus sama Brett Davos. Tapi ada beberapa penulis lain di Ethereum yang kemarin kayak namanya Polinya, itu di Twitter juga sering ngomongin tentang DAM atau DAMM. Dimanapun kalian bacanya kayaknya DAM lebih keren sih, DAM gitu kan. Cross Chain AMM. Jadi ini merupakan market makernya untuk jaringan yang berbeda yang sekarang terpecah. Misalnya nih kalau kita ngomongin layer 2 di Ethereum, likuiditas Uniswap yang ada di Optimism, likuiditas Uniswap yang ada di Arbitrum itu pisah, beda. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan swap, mau melakukan transaksi, kadang itu spreadnya beda, slippage-nya beda, itu karena emang likuiditasnya beda. Dan itu karena jaringan yang berbeda memang. Nah, dengan konsep DAM ini, si Dove protokol itu bisa memungkinkan desain di mana likuiditas yang terpecah-pecah itu bisa dijadiin satu, bisa unified, istilahnya yang mereka pakai nih. Dengan begini, likuiditas bisa menjadi satu dan diamankan di tempat yang sama di Ethereum. Jadi likuiditasnya sama, jadi satu di Ethereum lapisan dasarnya. Cuman untuk perdagangan yang lebih murah, lebih cepat ada di layer 2. Tapi daripada terpecah-pecah di masing-masing blockchain yang ada sekarang, Optimism, Arbitrum, zkSync, Starknet, dan lain-lain, itu Dove protokol bisa menyatukan likuiditas semuanya. Akhirnya jadi memudahkan orang-orang untuk bisa transfer, untuk bisa swap, untuk bisa transaksi, jual beli, untuk bisa leverage segala macam lah kemampuan-kemampuan DeFi yang biasa kita miliki pada umumnya. Ini benar-benar masih awal banget, masih 28 follower untuk di mediumnya, Twitter juga masih sepi. Tapi ini cukup menarik karena si Anthony Sassal sendiri yang dari Ethereum, dari The Daily gue itu juga habis komen kan tadi di komentar Twitternya. Itu untuk Dove protokol. Nah, untuk yang berikutnya ini sebenarnya dari lapisan-lapisan yang lain juga ada banyak. Cuman karena keterbatasan waktu juga kita cuma bisa nge-cover sebagian. Tapi kalau kalian sudah jadi member dari tahun lalu, itu sebenarnya kami sudah membagikan banyak banget namanya konten-konten menarik tentang solusi skalabilitas yang modular. Entah itu dari segi lapisan DA, eksekusi, gitu kan, rollups dan kawan-kawannya, terus ada settlement. Dan kalau kita lihat di 14 Juli tahun lalu itu kita sudah bahas beberapa nama yang banyak di sini. Itu ada Saga. Ada Saga. Ini juga nanti ada beberapa update-nya di sini. Celestia yang kemarin udah kita bikinin videonya. Terus ada Dimension. Ini kita bisa lihat satu persatu nih untuk update-nya mereka. Nah, untuk Saga sendiri kemarin habis ada pengumuman partnership nih, kemitraan bareng sama Polygon. Jadi kan Polygon punya yang namanya Supernets. Nah, Supernets nih kayak istilahnya orang-orang yang pengen bangun aplikasi khusus, misalkan mau pisah nih dari Polygon yang kadang rada rame padat. Terus mereka punya proyek khusus berbau-bau gaming, berbau-bau hiburan atau entertainment. Itu mereka bisa bikin chain-nya sendiri yang namanya Supernet. Nah, kalau mereka bikin chain-nya sendiri itu blockchain-nya tetap didukung sama validator yang sama dengan yang ada di Polygon. Dan dengan itu mereka jadi nggak perlu mikirin soal keamanan, mereka nggak perlu mikirin soal gimana caranya punya validator set sendiri. Nah, Supernet yang akan dibangun ini didukung dengan kemitraannya bersama Saga. Karena Saga juga sama. Saga itu berusaha membantu orang-orang untuk membangun skalabilitas blockchain-blockchain yang butuh bantuan, yang pengen membangun aplikasi-aplikasinya sendiri gitu kan di blockchain jaringannya sendiri. Itu dibantu sama Saga. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, ini kelihatannya partnershipnya fokus pada gaming sama
entertainment nih, seperti yang dia bilang. Jadi yang biasanya memang supernetnya high demand, permintaannya tinggi banget. Ini ada beberapa detail tentang teknisnya seperti apa, tapi Saga yang tadi dari skalabilitas Cosmos itu kemudian membantu Polygon yang ada membangun supernetnya di ekosistem Ethereum. Jadi menarik melihat betapa industri blockchain ke depannya untuk inovasi dan kemajuan itu bakal lebih banyak integrasi, bakal lebih banyak kerjasama. Dan inilah yang dari tahun 2020 itu kami selalu bilang, kalau kami percaya masa depan blockchain itu akan menjadi multi-chain, entah multi-chain yang kita pahami saat ini atau konsepnya yang berbeda, tapi intinya ada banyak jaringan, ada banyak proyek, tujuannya macam-macam, utilitasnya macam-macam, tapi mereka saling membantu. Dan yang spesial itu, misalkan mereka punya spesialisasi khusus di masing-masing tumpukan, itu masing-masing tim jadi memecah komponennya. Makanya namanya blockchain modular, jadi lebih keren, lebih aman, lebih scalable, lebih desentral, dan semuanya jadi untuk kemajuan yang lebih baik lah untuk kita semua, para pengguna aplikasi-aplikasi blockchain. Itu Saga sama Supernets. Kemudian ada Dimension juga sama yang tadi kita udah sebutin di solusi skalabilitas Cosmos, itu sedang bersiap untuk testnet publiknya mereka. Nah, kalau misalkan dari beberapa nama-nama yang tadi akhir-akhir kalian ngikutin juga, kadang ada beberapa testnet yang bisa kalian partisipasi. Nggak pernah tahu kan, misalkan dapat airdrop atau gimana. Kalau misalkan nggak juga jangan terlalu berharap banyak, karena hanya dengan menjadi pengguna awal aja udah merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan Dimension ini bakal bersiap untuk testnet publik mereka, yang mana mereka juga sama. Mereka kalau nggak salah punya istilahnya sendiri, ya roll app. Yang lainnya ngomongnya roll up, ini roll app. Ya karena emang khusus untuk aplikasi-aplikasi yang pengen membangun roll app dengan dukungan integrasi sama IBC-nya Cosmos. Nah, roll app ini juga banyak nih, ada untuk informasi lebih lanjut tentang detail teknisnya seperti apa. Tapi mereka bakal punya Dimension Hub. Nah, ini kayak pusatnya blockchain yang menghubungkan roll apps yang berbeda yang ada di Dimension itu tadi. Dimension ini kalau nggak salah lapisan settlement dia, tapi lapisan settlement yang bisa menampung banyak banget aplikasi dari roll apps yang dibangun dengan alat mereka. Kemudian terakhir ada informal systems. Untuk yang belum tahu informal systems, yang di komunitas Cosmos pasti tahu. Oh, ternyata kita belum follow nih, rupiah. Nah, informal system ini sendiri adalah tim dan proyek yang membangun Cosmos Hub sendiri. Dan selain Cosmos Hub, mereka yang membangun banyak banget infrastruktur di ekosistem Cosmos juga yang lebih luas. Nah, Informal System baru aja meluncurkan Comet BFT. Nah, Comet BFT ini apa? Ini merupakan hasil fork dari Tendermint Core. Tendermint itu kan mesin konsensusnya. Semua hal yang berbau Cosmos, semuanya yang ada di Cosmos itu pakai mesin konsensus Tendermint. Nah, Tendermint ini kemudian di fork menjadi namanya Comet BFT. Nah, Comet BFT ini dikerjakan sama Informal System untuk tujuannya apa? Menurut klaim mereka ini untuk fokus yang lebih bagus kepada pengguna, untuk fokus yang lebih baik ke kualitas, ke integrasi, dan mereka bakal punya roadmap yang bakal diluncurkan segera untuk Comet BFT-nya. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian follow juga sama di Twitternya untuk Informal Systems. Ini ada banyak informasi yang menarik bisa kita ikutin. Dan kalau kita mau lihat lebih lanjut juga di sini ada banyak nih tim-tim yang berhubungan dengan yang namanya masa depan multi-chain, dengan yang namanya blockchain modular, pokoknya apapun lah yang memajukan teknologi kita jadi lebih siap untuk adopsi massal, itu sangat luar biasa menarik bagi kami di sini di Republik Rupiah. Kiranya sih itu yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Mungkin kita akan lebih sering update untuk blockchain modular ke depannya, semakin kita banyak dapat informasi baru. Dan kalau misalkan kalian suka dan merasa bermanfaat, silakan kasih jempolnya biar kami bisa bikin konten lebih banyak seperti ini. Dan kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa kasih subscribe juga, nyalain lonceng belnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya. Cheers!